Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas seperti biasanya, yaitu tentang seputaran sembako dan bisnis retail ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya itu akan mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering saya baca dari kolom komentar dan juga di grup saya, karena ikut grup Facebook ya teman-teman ya, grup toko sembako atau grup warung itu teman-teman, banyak sekali yang bertanya tentang kenapa warung sembako itu sepi. Terus ada juga yang bertanya, kenapa warung saya sudah ditata rapi tapi kok masih sepi juga. Ada juga yang bertanya, sekarang di depan rumah saya ada warung sembako baru yang baru jualan, akhirnya saya jadi ditinggalkan pelanggan. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Saya kira di dalam teman-teman yang sekarang ini mau buka atau mengklik video saya, yang membaca atau mendengarkan saya hari ini, saya yakin kalian semua juga ada yang mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi teman-teman, tentang kenapa sekarang ini sepi teman-teman ya. Ya kita juga gimana ya, kita nggak memungkiri teman-teman ya, kalau memang sekarang ini bulan-bulan ini atau tahun ini memang nggak sama kayak tahun-tahun kemarin teman-teman ya. Karena sekarang ini apa-apa itu mahal, sekarang ini apa-apa kerjaan susah. Jadi otomatis dengan kerjaan susah, PHK di mana-mana, kesulitan itu otomatis sekarang tuh merata teman-teman ya. Jadi bagi kita yang pewarung, sedangkan teman-teman kita yang karyawan, yang mereka banyak di PHK, mereka sekarang banyak gak punya pekerjaan, sedangkan apa-apa naik, otomatis itu pengaruh sekali kepada kita berjualan teman-teman ya. Jadi kita harus sekarang ini ya bersyukur saja teman-teman, karena di dekat kita ataupun teman-teman kita yang lain mungkin banyak lebih di bawah kita teman-teman ya. Mungkin mereka tuh sekarang lagi sulit makan, lagi susah cari pekerjaan dan sebagainya teman-teman ya. Nah di sini ya kita sekarang bersyukur saja teman-teman, karena kita masih dikasih sama Allah di sini, masih punya pekerjaan yang seandainya pun kita tiap hari teman-teman kita masih bingung cari makan, besok mau kerja apa, kita masih dikasih sama Allah pekerjaan yang setiap harinya itu bisa dibuka dan bisa jualan gitu teman-teman ya. Dari situ aja kita sudah bersyukur teman-teman. Jadi kita jangan banyak mengeluh dengan kondisi yang sepi ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang harus tetap semangat bagaimana caranya mengembangkan toko kita di dalam sepi ini, di dalam berkurangnya pembeli, tapi kita harus tetap semangat dalam berkarya, di dalam mengurus jual beli kita teman-teman ya. Jadi kita dengan sepi itu jangan tambah drop, jangan tambah kita itu terus nggak mau jualan lagi ya, terus gimana. Jadi harusnya kita dengan seperti itu ya harus tetap semangat teman-teman ya. Jangan sampai kita itu terhanyut di dalam merasa kesepian tadi teman-teman, terus kita akhirnya malah gulung tikar. Jadi nggak usah teman-teman ya, kita harus terus berusaha, karena kita juga butuh ya, namanya kita manusia hidup ya butuh uang teman-teman ya. Jadi kita masih punya pekerjaan, itu kita udah bersyukur, itu harus disemangati teman-teman ya. Terus teman-teman ya, ini menanggapi tentang pertanyaan teman-teman kita yang kedua, yaitu kenapa toko saya sudah ditata rapi tapi tetap sepi. Sudah saya tata rapi, sudah saya tata sedemikian mungkin, tapi kenapa kok tetap sepi pelanggannya, kok nggak ada pelanggan baru setiap harinya, apa ini penyebabnya? Nah, kalau di sini teman-teman ya, mungkin kalau yang pertama tadi mungkin sudah kondisi sepi ya teman-teman ya, itu memang sudah lumrah, semuanya juga ngerasa seperti itu. Terus kemungkinan bisa saja teman-teman itu salah menentukan target teman-teman. Apa sih dimaksud di sini salah menentukan target? Karena posisi jualan kita itu kan beda-beda teman-teman ya. Ada yang di perkampungan, ada yang di depan kantin sekolah, ada yang di dekat kampus, ada yang di pinggir jalan teman-teman ya. Jadi di setiap kita itu jualan teman-teman, di mana warung sembako kita itu target pasarnya beda-beda teman-teman ya. Kalau di situ teman-teman di pemukiman teman-teman ya,
itu otomatis yang kita jual lebih banyak sembako. Kalau kita jualan di dekat kantin sekolah, itu yang lebih banyak kita jual snack-snack dan juga ATK. Terus kalau kita itu jualannya di dekat kampus, kita harus banyak-banyak belanja tentang kebutuhan anak-anak kuliahan. Atau di situ kalau di dekat kampus, otomatis banyak di dekat kampus itu banyak kos-kosan. Jadi kita harus lebih banyak jual kebutuhan sehari-hari yang ada di kos-kosan. Atau contoh di situ pecah belah, nanti orang kalau ada ngekos baru situ butuh gayung, butuh sapu, butuh apa-apa. Jadi apa yang kita jual itu harus pas targetnya teman-teman ya. Target pasarnya harus pas. Jadi teman-teman saat membuka warung sembako itu kita harus tahu siapa sih target pasar kita, siapa sih yang akan belanja ke warung kita nanti ini siapa. Kalau teman-teman di situ menargetkan seandainya di situ ibu-ibu, jadi teman-teman jualannya ya yang dibutuhkan ibu-ibu di situ, sembako, barang-barang lain. Dia pokoknya apa sih kebutuhan ibu-ibu itu apa gitu. Atau di situ ada kosmetiknya, ada mainannya, ada semuanya, ada untuk anak-anak juga. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu target pasar kita tuh siapa. Jangan sampai kita jual barang di perkampungan itu tapi kita jualnya seperti kita di kota-kota besar di situ ya. Ya jual yang mahal-mahal, atau di situ barang-barangnya itu yang mungkin pikiran kita itu barang bagus teman-teman ya. Terus kita beli kan. Itu kalau seandainya gimana ya saya menjelaskan. Kalau seandainya itu gini aja, seandainya di perkampungan itu suka beras kiloan teman-teman ya. Contoh dia di kampung teman-teman itu sukanya beras ngecer, dan di toko teman-teman itu teman-teman jualnya beras itu yang 25 beli jualnya 25 kiloan, atau di situ jualnya yang 5 kilo. Ya otomatis kan nggak ada yang beli teman-teman, karena di kampung teman-teman itu senangnya pelanggan teman-teman hanya beras sekiloan gitu teman-teman ya. Atau di situ mie-nya di daerah teman-teman tuh senangnya Indomie sama mie sedap, terus teman-teman kasih mie yang lain gitu ya. Ya otomatis kan dia nggak mau gitu teman-teman ya, otomatis hanya terpajang di toko teman-teman dan tidak terjual. Jadi kita itu kalau jualan harus tahu target pasar kita siapa, apa yang harus kita jual, dan siapa yang akan membeli di warung kita. Terus mungkin juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Nah mungkin teman-teman berpikiran seperti ini, warungku udah rapi, warungku udah aku tata sebersih ini dah. Nah terus kenapa warung tetangga itu kok rame, kenapa? Nah mungkin juga produk di warung teman-teman itu yang dicari sama pembeli itu tidak ada, tapi di warung sebelah ada. Nah mungkin di situ juga kenapa warung teman-teman ditinggalkan, karena kebutuhan yang mereka mau beli itu di warung teman-teman nggak ada. Mungkin warung teman-teman kurang lengkap, atau kebutuhan apa yang mereka beli itu di tempat teman-teman terlalu mahal, sedangkan di toko sebelah itu murah. Nah gitu teman-teman ya, itu bisa dijadikan pelajaran juga. Terus mungkin kemungkinan juga penjualnya kurang ramah. Jadi yang sebab ini nih sangat apa ya teman-teman ya, banyak sekali terjadi. Jadi banyak warung orang-orang itu besar warungnya, tapi kenapa semakin hari semakin lama itu ditinggalkan? Karena apa? Penjualnya itu tidak ramah, penjualnya itu judes. Jadi pembeli itu lama-lama dia akan pergi, padahal di warung itu murah teman-teman. Jadi jualnya murah, tapi karena penjualnya itu tidak bisa ramah dengan pembelinya, itu juga bisa ditinggalkan. Terus ya, apalagi penyebabnya, bisa-bisa teman-teman itu kurang konsisten. Jadi tutupnya jam berapa, bukanya jam berapa. Nanti hari ini buka pagi jam 7, ternyata besoknya teman-teman bukanya jam 8. Atau nanti malam teman-teman biasanya tutupnya jam 9, besok tutupnya jam 7. Jadi buka tutupnya itu tidak konsisten. Nah itu juga akan ditinggalkan pelanggan. Karena apa? Yang dia mau belanja karena udah keseringan ngelihat tokonya teman-teman tutup. Nah mereka itu pas mau belanja akhirnya ingatnya apa? Nggak usah kesana lah, kemungkinan tokonya tutup gitu teman-teman ya. Jadi pikiran mereka hanya tokonya teman-teman tuh ya tutup, padahal hanya kurang konsisten saja. Jadi kalau teman-teman mau konsisten, yaitu bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, diusahakan setiap harinya sama seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sering tutup toko kalau tidak mau ditinggalkan sama pembelinya.
Kemungkinan lagi apa teman-teman, harga terlalu mahal. Kemungkinan juga teman-teman saat jualan barang itu terlalu mahal. Jadi saat pertama orang belanja itu dia kan melihat harga teman-teman. Sekali, dua kali, tiga kali belanja. Kalau memang di situ dia cocok dengan harga teman-teman, dengan barang teman-teman, dia akan kembali ke toko teman-teman. Tapi kalau di situ dia sudah tidak cocok, dia akan pergi meninggalkan tokonya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu kemungkinan yang terjadi di warung sembako yang sepi teman-teman ya. Coba kita cross check sendiri-sendiri teman-teman ya. Apa sih yang kurang di warung kita? Apanya yang harus dibenahi gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan, sekarang di depan warung saya atau sekarang di depan rumah saya itu ada warung baru atau ada toko baru yang membuat warung saya menjadi hilang pelanggannya atau menjadi sepi pembeli gitu teman-teman ya. Itu banyak sekali disematkan di komentar-komentar di grup itu teman-teman. Jadi saya jawab di sini aja teman-teman ya. Apapun usahanya teman-teman ya, apapun bisnis yang teman-teman jual, itu namanya persaingan, itu pasti ada teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, dimanapun lokasinya, apapun yang teman-teman jual, itu semua pasti ada pesaingannya atau ada kompetitornya teman-teman ya. Jadi kita itu sebagai pembisnis, sebagai pewarung, itu harus benar-benar punya tekad yang kuat, jiwa pantang menyerah, dan mau terus belajar ya teman-teman ya. Kalau tidak, ya pasti kita itu akan gampang down dan juga akhirnya kita itu akan menyerah teman-teman ya. Bahkan kita itu nantinya akan menyerah bahkan sebelum berjalan ya, baru mulai kita sudah kalah duluan teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau ada tetangga kita ataupun siapa kita di depan rumah, terutama teman-teman ya, terus dia meniru dagangan kita, dia ikut jualan sama kita ya, sama persis gitu teman-teman ya, itu memang bikin hati panas, tapi jangan diikuti teman-teman ya. Karena apa? Rezeki itu sudah ada yang ngatur ya teman-teman ya, tinggal kita gimana caranya mencarinya teman-teman. Jadi kita harus bersaing sehat teman-teman ya. Jangan ada iri dengki teman-teman ya, kita sama-sama berjuang. Jadi tetangga kita tuh juga lagi cari maisah, kita juga cari maisah teman-teman ya. Kita sama-sama, seandainya tetangga teman-teman tuh jualannya besar teman-teman ya, murah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus ikutin caranya dia jualan, gimana cara dia mendesain barangnya, kenapa kok pelanggan saya jadi ke dia, itu teman-teman harus pelajari. Jadi teman-teman harus ikutin juga, teman-teman ikut berbenah. Kalau dia tuh jadi warung modern, sana bukan minimarket tapi warung yang modern. Nah, teman-teman harus berubah juga. Teman-teman harus ngikutin gimana caranya kita harus seperti dia juga gitu teman-teman. Jadi kita bersaing secara sehat, kita cari rezeki masing-masing dan juga kita harus selalu berbenah gitu teman-teman ya. Jadi jangan kalah, maksudnya di sini jangan kalah tuh ya jangan menjatuhkan orang lain, tapi kita semangat diri sendiri untuk kita berbenah agar kita itu maju gitu teman-teman ya, agar warung kita itu semakin maju gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian sharing-sharing dari saya. Semoga motivasi saya hari ini bisa membuat semangat teman-teman semakin semakin mau berkembang gitu teman-teman ya. Jadi kita itu harus selalu berbenah. Pesan saya selalu berbenah dan selalu ingin tokonya berkembang gitu teman-teman ya. Jadi jangan pedulikan tetangga kita ataupun siapapun dah yang buka warung. Yang penting kita selalu ingin maju gitu teman-teman ya. Selalu merubah warung kita, ingin maju. Oke, cukup sekian. Banyak kurang-kurangnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Jikalau banyak kata-kata saya menyinggung teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya hanya ingin menyemangati teman-teman ya, karena kita sama-sama pejuang di dalam toko sembako. Jadi banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan juga sudah mensubscribe channel saya sampai hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan jangan bosan-bosan untuk
menonton video saya. Jikalau bermanfaat dan teman-teman bisa share video saya, dan juga jangan lupa teman-teman pencet tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi dari saya video-video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.